mengharu biru, berlinang air mata sejak jadi terdakwa lalu divonis hukuman penjara, sejoli Pablo Benua dan Ray Utami pernah sama-sama saling menguatkan. Pahit manis, asam garam getirnya hidup di penjara. Justru di awal-awal menghuni rutan, keduanya tampak kompak saling support satu sama lain. Tapi anehnya, ketika nafas kebebasan sudah di depan mata, pasangan yang sudah menikah 5 tahun ini justru rapuh. Pablo disebut-sebut telah menalak cerai Ray Utami dari balik penjara sebelum kebebasannya. Sementara Ray memilih pasrah dengan keputusan sang suami. Dan kemarin untuk menjawab teka-teki perceraiannya, didampingi kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution, Pablo membeberkan semua keluh kesahnya selama ini. Jadi yang mau saya sampaikan terkait dengan pemberitaan yang sekarang lagi viral ya. Kemarin kita baru dapat info dia membuat satu wawancara dengan salah seorang finalis, menunjukkan foto saya katanya dengan seorang perempuan. Itu kan salah satu cara membangun opini yang kurang baik menurut saya. Sementara saya itu meskipun dalam keadaan begini, saya itu masih ayah dari anaknya gitu. Kenapa harus menjatuhkan saya sampai sedemikian rupa? Dia sudah gerah dengan pernyataan dari Ray Utami. Dia keberatan sekali dengan seseorang yang mewawancarai Ray Utami, yang menunjukkan foto Pablo Benua yang katanya dengan seorang perempuan. Pablo bilang, ini maksudnya apa bang? Ini pasti menggiring opini untuk membenci saya. Ini ujaran kebencian. Saya juga sarjana hukum, kata dia. Saya ngerti, saya juga lawyer, kata dia. Ya, pasca kebebasan dan menghirup udara segar berkat kebijakan asimilasi, Pablo kabarnya tak langsung pulang ke kediaman yang dihuni Ray Utami dan putra sematawayangnya. Kekecewaan Ray pada lelaki yang masih dianggapnya sebagai ayah anak kandungnya itu membuncah di akun media sosial. Sekarang per hari ini adalah pas banget 2 minggu setelah bebasnya Pablo suamiku dan menjalani asimilasi. Sesuai juga dengan janjinya dia yang mengatakan voice note terakhir kemarin bahwa dia akan pulang 1-2 minggu lagi. Tunggu aja aku pulang, sabar, dia bilang. Aku titip Eren, aku sayang sama Eren. Udahlah nggak usah pakai media-media lagi, bikin pusing. Terus kalau nggak media-median aja gimana caranya aku bisa berkomunikasi sama dia, sedangkan dia sendiri menutup akses untuk berkomunikasi sama aku. Dan saya bukan tidak mau pulang gitu, saya bukan tidak mau pulang ke rumah karena posisinya sekarang lagi proses asimilasi, di mana saya tidak boleh keluar dari Jakarta Timur gitu. Itu sudah aturan yang baku. Jika sebelumnya santer, Pablo menuding Ray ada main mata dengan lelaki lain, kali ini Ray justru yang curiga jika suaminya telah tergoda perempuan idaman lain. Bahkan santer berembus kabar, Pablo marah pada Ray hingga menjatuhkan talak lantaran Ray menolak untuk dipoligami. Menurut aku alasan-alasan dia yang bilang katanya aku adalah tidak nurut, istri durhaka, menurut aku itu bukan alasan yang sebenar-benarnya. Menurut aku alasan yang sebenar-benarnya adalah memang dia sudah punya wanita lain. Tuh, aku bukan suuzon ya. Ini menurut feeling seorang istri ya seperti itu. Jadi kalau ada isu-isu yang katanya saya karena perempuan, ada wanita lain, begitu itu bohong, semua itu nggak benar. Apalagi saya di dalam penjara, gimana caranya? Boro-boro mikirin perempuan, mikirin kasus aja udah pusing sekali kan. Perempuan mana yang tak tersiksa batinnya jika sang suami harus menduakan cintanya? Hati Ray makin tersayat ketika ia menunggu Pablo dengan setia di rumah, sekaligus melepas rindu dengan sulungnya. Tapi nyatanya ayah anaknya itu tak jua datang. Minggu depan mudah-mudahan dia bisa ketemu dengan anak-anak juga, karena anak-anak juga udah kangen, saya juga udah kangen, udah lama nggak ketemu gitu. Lihat tampangnya dia sekarang kayak apa lebih gemuk, apa lebih kurus, apa rambutnya seperti apa ya. Udah lama lah, udah 5 bulan yang pengen melepas kerinduan.
Secara resmi, kabarnya Pablo akan segera menggugat cerai perempuan yang sudah jauh berubah itu. Begini, saya pasti minta doa yang terbaik. Kalau untuk saat ini saya bulat untuk tetap menceraikan Ray Utami. Kata akunya cuman pokoknya kamu jangan media-media, jangan bikin pusing. Terus kalau mau cepat selesai ikutin maunya aku. Maksudnya intinya nggak ada kata-kata mesra atau romantis seperti itu. Jadi aku masih memaknainya dia masih dengan prinsipnya dia yang ingin menyudahi semuanya. Saya masih bulat untuk hal itu karena sudah terlanjur kita sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, harga diri kita itu benar-benar sudah sangat dijatuhkan sekali. Lepas dari derita Ray Utami yang tengah harap-harap cemas menunggu kehancuran bahtera rumah tangganya bersama Pablo, nun jauh di tempat berbeda, pesinetron Aldi Taher kembali bikin geger. Kali ini pria yang pernah menikah siri dengan pedangdut Dewi Persik ini muncul dengan profesi barunya sebagai ustadz atau pendakwa. Lewat akun Instagram pribadinya, Aldi meluncurkan pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai ustadz. Sontak pengakuan Aldi pun menuai reaksi netizen. Ada yang mendukung langkah Aldi, ada pula yang mempertanyakan integritasnya sebagai ustadz karena terbilang baru menekuni agama. Sebaliknya, ada netizen yang memberi komentar pedas dengan mempertanyakan di mana Aldi pernah mesantren atau menimba ilmu agama jika menyebut dirinya ustadz. Saya Ustadz Aldi Taher. Saya ingin menanggapi netizen ya yang memprotes dan menyinyir ya, tapi saya anggap nyinyiran itu adalah bukti kasih sayang, nggak apa-apa karena dia peduli. Ya suka-suka saya dong. Dia netizen menyinyir Syadi ngaku-ngaku ustadz. Bukan ngaku-ngaku ustadz, lebih baik ngaku ustadz apa ngaku pemaksiat. Nah, bismillah. Ustadz itu artinya pendidik, ya, pendidik. Saya ustadz buat istri saya dan anak-anak saya. Jadi ya udah, bodo amat netizen mau ngomong apa, yang penting saya tidak merugikan dia. Dan lebih baik mengaku ustadz daripada mengaku pemaksiat. Mengaku diragukan netizen soal pengetahuan agamanya, Aldi rupanya tak kecil hati. Dengan bekal membaca kitab suci dan buku keagamaan yang memuat pengetahuan agama, Aldi yakin bisa mendidik lewat mengajak setiap orang untuk terus berbuat baik membuka jalan surga. Jadi saya ustadz buat diri saya mendidik diri saya dengan cara apa? Baca Al-Quran. Ya, tuh. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah ilmu, ya, Al-Quran adalah sumber ya petunjuk agar kita dapat masuk surga.